Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada umumnya manusia, termasuk kita di dalamnya, berkeyakinan bahwa ia akan bahagia apabila ia sukses, kaya, atau dapat menikmati bermacam-macam kesenangan. Keyakinan ini begitu kuat sehingga manusia terpesona melihat itu semuanya, sehingga ia menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengejar itu semua, sekalipun untuk itu semua ia harus melakukan atau kehilangan harga diri, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Naudzubillah. Kebahagiaan juga sering diartikan tatkala seluruh kebutuhan dan keinginannya yang bersifat materi terpenuhi, sehingga yang terjadi adalah keserakahan dan kerakusan yang terjadi di mana-mana, baik yang dilakukan secara individu, perorangan, maupun secara kolektif. Misalnya, menurut FAO, Food and Agriculture Organization, atau Badan Pangan Dunia, menyebutkan bahwa dengan alasan untuk kebahagiaan manusia, maka tidak kurang setiap hari hutan dunia berkurang sejumlah 27.000 hektar, atau sama dengan 27 km persegi setiap hari hilang. Atau untuk memudahkan bayangannya, dengan alasan untuk kebahagiaan manusia, maka setiap hari hutan dunia hilang punah setara dengan 38.000 lapangan sepak bola hilang setiap hari, musnah karena untuk kebahagiaan manusia. Yang bersama itu pula maka punah ekosistem yang menyediakan oksigen, kemudian air dan habitat juga hilang setiap hari sejumlah itu, dan manusia akan kehilangan energi dan lain-lain. Di satu sisi, karena alasan kebahagiaan untuk manusia juga, data menyebutkan menurut IEA, International Energy Agency, bahwa setiap hari tidak kurang 102 juta karbon dioksida atau CO2 dihembuskan ke atmosfer karena efek rumah kaca, sehingga mengakibatkan perubahan iklim global, gangguan siklus air, dan lain-lain yang sangat berbahaya secara global. Sementara di sisi lain, di belahan bumi lainnya yang tertinggal, menurut UNICEF tidak kurang 13.800 balita meninggal mati setiap tahun karena kekurangan gizi, karena kelaparan, dan akibat peperangan. 13.800 balita meninggal setiap hari. Sehingga apa yang terjadi hari ini, kita seakan-akan memiliki dunia yang hampir-hampir tanpa masa depan. Hadirin yang rahimakumullah,
Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan adalah tanggung jawab manusia, tanggung jawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan alam harus dijaga demi kebahagiaan, sebagaimana diabadikan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassala'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan neraca timbangan keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini mengandung perintah untuk menegakkan keadilan baik dalam interaksi sesama manusia maupun interaksi dengan alam semesta, dengan alam, dengan hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Hadirin, kita semua menyadari bahwa hidup kita ini adalah mencari kebahagiaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bahagia yang seperti apa yang harus kita cari? Kalau kebahagiaan itu terletak pada harta, lalu kenapa orang yang terkaya di dunia mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri? Padahal rekeningnya penuh, rumahnya megah, tapi hatinya resah dan gelisah. Kalau kebahagiaan itu terletak pada popularitas, hari ini manusia berlomba-lomba untuk mencari popularitas di media sosial dengan mencari sebanyak-banyaknya follower. Tapi kenapa mereka yang sudah populer, yang dieluk-elukan banyak fansnya, artis yang terkenal, mereka hidupnya kesepian, bahkan terjerumus dalam narkoba dan lain sebagainya, bahkan banyak yang melakukan bunuh diri? Kalau kebahagiaan itu terletak pada kebebasan mutlak, hari ini orang menuntut di berbagai belahan dunia hak asasi manusia, meminta agar diberikan kebebasan yang mutlak. Dan Amerika Serikat mendeklarasikan bahwa dia adalah merupakan negara yang paling bebas di dunia, bebas zina, bebas judi, bebas narkoba, bahkan bebas untuk menentukan jati dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya, kenapa justru kasus bunuh diri semakin tinggi terlalu dilakukan di Amerika Serikat? Tidak kurang dari 49.000 sampai 50.000 per tahun mereka melakukan bunuh diri karena resah dan gelisah, padahal hidupnya bebas. Bahkan di sana ada tempat yang favorit untuk melakukan bunuh diri, yakni di jembatan Golden Gate, tingginya 700 sampai 1000 meter ke permukaan air. Mereka terjun dengan bebas melakukan bunuh diri favorit di situ, mengira bahwa bunuh diri masuk ke dalam air mungkin akan empuk enak. Padahal menurut ilmu fisika, kalau seseorang ada benda jatuh dengan ketinggian 700 sampai 1000 meter masuk ke dalam air, sama saja dengan dia menghantam tembok baja. Dia akan pecah, bahkan akan langsung meninggal dunia dalam hitungan detik. Hadirin yang rahimakumullah, maka itulah contoh-contoh kebahagiaan palsu, bahagia yang hanya nampak dari luar tetapi gersang di dalam. Padahal Al-Islam telah mewanti-wanti, jika seseorang mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ia dapatkan adalah kehidupan dunia yang sempit hingga ia akan merasa terus tertekan. Kalau seseorang mencari kebahagiaan dengan cara melanggar aturan Allah, dengan tidak diridhoi oleh Allah, meskipun ia berada dalam kehidupan yang glamor, mewah, tetapi senantiasa hidupnya akan merasa tersiksa. Diabadikan di dalam Al-Quran,
wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan, akan menghimpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin dirahmati rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita atau seseorang menggunakan jasadnya, ruhnya untuk mencari kebahagiaan, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah atau bertentangan dengan keinginan yang menciptakan, maka bisa dipastikan ia tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Padahal kita tahu agama Islam selalu menyeru untuk kembali kita kepada kebahagiaan. Tidak kurang 10 kali para muadzin menyerukan dari masjid-masjid dalam berhari, hayya 'alal falah, marilah kita meraih kebahagiaan. Al-Quran sering menyebutkan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Dan kita tahu dan kita harus yakin bahwa semua perintah, semua larangan Allah adalah untuk kebahagiaan kita yang sejati. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan hati kita tidak akan bahagia yang hakiki. Semua manusia diberi kesempatan untuk berbahagia, yang kaya, yang miskin, laki, perempuan, tua dan muda. Tetapi syaratnya adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakni apa? Yakni hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi bahagia, hati akan menjadi tenteram. Akan bahagia kalau kita sesuai dengan keinginan yang menciptakan kita. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kebahagiaan sejati sesungguhnya akan tumbuh dari hati yang bersih. Sebab kebahagiaan sejati adalah saat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada seorang hamba. Maka pantas suatu hari ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, dalam hadis lain disebutkan waktunya adalah ba'da asar. Tiba-tiba beliau berkata, "Faqala yablu'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Kata Nabi, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Maka muncullah seorang lelaki yang penampilannya biasa-biasa saja. Hari kedua, Nabi mengatakan yang sama, yaqulu alaikumul ala rajulun min ahlil jannah. Perhatikan, sebentar lagi akan lewat di depan kalian seorang lelaki penghuni surga. Maka lewat lagi lelaki dari kalangan Ansor, orangnya biasa-biasa, menyandang sandal jepit, tidak terkenal, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Hari yang ketiga, Nabi mengatakan hal yang sama. Yaqulu alaikumul ana rajulun min ahlil kitab, min ahlil jannah. Akan tampil di depan kalian lelaki penghuni surga. Maka ini membuat penasaran seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Kemudian dia
mencari akal bagaimana agar dia bisa melihat amal orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai seorang lelaki penghuni surga, padahal kakinya masih menginjak bumi. Kemudian dia menemui lelaki tersebut dan mengatakan, wahai hamba Allah, aku sedang bertengkar dengan bapakku, kemudian izinkanlah aku untuk menginap di rumahmu. Kemudian diizinkanlah dia untuk menginap di rumah orang tersebut, dengan catatan dia sebenarnya ingin memperhatikan amal apa yang menjadikan ia disebutkan oleh Rasulullah sebagai lelaki penghuni surga padahal dia masih hidup di dunia. Sudah 3 hari Abdullah bin Amr menginap di tempat tersebut, dan bagi seorang muslim 3 hari adalah batas terakhir untuk bertamu kepada sesama seorang muslim. Maka dia mengatakan, karena dia tidak menemukan amal yang istimewa dari orang tersebut, padahal kita tahu Abdullah bin Amr adalah seorang abid, seorang ahli ibadah, tetapi dia tidak bisa menemukan ibadah apa yang istimewa dari orang tersebut. Lalu dia mengatakan, wahai hamba Allah, sebenarnya aku tidak sedang bertekad dengan ayahku, tetapi aku ingin menyaksikan amalanmu supaya aku dapat mencontohnya. Sebab aku mendengar Rasulullah berkata tentang dirimu sebagai penghuni surga, tapi aku tidak melihatmu melakukan amalan yang istimewa. Maka apa yang membuatmu mendapat kabar gembira dari Rasulullah seperti itu? Lelaki itu menjawab, demi Allah, amal ibadahku tidak lebih daripada yang engkau lakukan. Lalu Abdullah melangkah pergi sambil bergumam, kalau begitu mudah sekali untuk masuk surga. Tetapi tiba-tiba Abdullah dipanggilnya kembali. Lelaki tersebut berkata, Abdullah, ta'al kesini. Wahai Abdullah, tidak ada amalan yang aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu, kata dia, yakni annani lajibu fi nafsi gishan li ahadin minal muslimin wala ahsudu amalan ala khairun af'alullah ayat. Kata dia, sesungguhnya setiap hari, setiap malam aku sebelum tidur, aku periksa hatiku, periksa jiwaku untuk memastikan bahwa aku tidak menyimpan niat buruk kepada orang lain, kepada sesama muslim, dan aku tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Lalu apa jawab Abdullah? Hadhihi allati balagtu bika wa hiya allati la tubi. Kata Abdullah, itulah yang mengangkat derajatmu, dan itu pula lah yang sulit dan berat dilakukan oleh kebanyakan dari kami. Hadirin liwatu iman rahimakumullah, kebahagiaan yang kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat awalnya bermula adalah dari hati yang bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dendam kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar selalu berada dalam ridhonya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.